Doa Bapa di sorga, dalam nama Yesus, biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa berbau harum di hadirat-Mu, menyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Tidak sempurna ibadah kami jika Tuhan tidak berbicara pada kami. Bapa, hadirlah Tuhan di tempat ini. Kau berkata dan berfirman, manusia hidup bukan saja dari roti, tapi juga dari setiap kebenaran firman Allah. Oleh firman-Mu, iman kami bertumbuh dan kuat. Oleh firman-Mu, kami semakin serupa dengan Yesus Kristus. Semakin dibentuk, semakin menjadi seperti Yesus. Sebab Engkau berkata, hendaklah kamu sempurna, sebab aku Tuhan Allahmu sempurna. Roh Kudus, Kau ada di tempat ini, mewahyukan isi hati Allah kepada kami. Biar kami boleh menikmati firman. Firman yang heran dan ajaib dan luar biasa. Kuduskan aku, tahirkan aku, menjadi penyambung lidah Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahanku yang kulakukan padamu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, sebab dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku. Salam. Shalom. Oke. Salam, salam. Bisa saya lihat wajah-wajahnya biar saya makin mantap gitu loh. Bisa ditampilkan sedikit? Atau tidak bisakah? Atau nanti saja? Oke. Puji Tuhan, maafkan saya tidak hadir beberapa saat ini karena saya suka bangun pagi hari jam 3, saya udah doa. Dan ada juga beberapa teman-teman yang saya ikuti seperti yaitu peduli misi desa. Saya hadir juga job di situ. Jadi agak susah membagi waktu, tapi saya mengucap terima kasih dikasih kesempatan untuk berbagi firman Allah di pagi hari ini dan juga memimpin puji-pujian. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu keputusan mengikut Tuhan Yesus walaupun hidup penuh risiko. Saya ambil firman Tuhan ini, nasnya terambil dari Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20 ayat 4. Dikatakan di sini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ayat ini menjadi rema buat saya sejak saya bertobat tahun 87, bulan 4, minggu kedua di salah satu gereja di Jakarta, waktu itu di Raden Saleh 28. Setelah saya mengenal Yesus, inilah cara Tuhan bicara sama saya, membuat saya bisa jadi pendeta adalah saya pengamen di Blok M dulu, saudaraku, dan saya juga jual minuman di jalan SMA 14, samping kantor BKN. Sekarang ada polisi juga terima jasa. Saya jual minuman di situ. Saya orang kampung, orang desa yang tidak tahu apa-apa. Masuk, aduh, kita ketemu dengan dunia preman yang luar biasa. Di depan kita boleh terjadi pembajak, perampok seperti angkutan-angkutan Citorep. Ya, di depan kita boleh dibajak. Dan mau tidak mau kita boleh bergelimang juga dengan dosa. Ya, terlibat narkoba, terlibat membandari narkoba, saudaraku, sampai ada yang dipenjara ke Nusa Kambangan. Yang membuat saya bertobat adalah saya tinggal di Uki Cawang sama kakak saya, persis di belakang kedokteran USU itu ada namanya Kober di situ, ada kuburan di belakang rumah itu, di rumah itu. Saya itu tahun 86 bulan Desember. Lalu saya perhatikan kuburan itu, ada orang baru lahir, sudah mati. Ada masih di dalam rahim ibu, sudah mati. Ada ibu yang mandul, dan ada yang mati seperti kita. Lalu saya pikir begini, kok kalau saya mati hari ini kemana ya? Apa sih arti hidup ini? Orang berusaha mencari kenikmatan dunia ini dengan berbagai macam cara, narkobakah, minumankah. Saya dulu namanya punya lapo, saudaraku, suka pakis bikin dulu setelan itu katanya. Kalau zaman tahun 80-an itu kamput dari Medan atau Pigor atau TKW.
atau dengan vodka, Coca-Cola. Saya akan campur itu. Seperti kamput itu campurannya Sprite. Kalau apa namanya TKW campurannya Coca-Cola. Nah itulah. Saya pintar meracik itu, saudara. Hmm. Jadi saudaraku, saya mulai bertanya, untuk apa hidup, mengapa hidup? Saya menghibur orang, tapi saya kesepian. Tinggal di kota yang ramai, tapi saya kesepian. Iya, orang melihat, oh inilah si Damris. Baik saudara saya pun begitu, saudara. Akhirnya Tuhan, selama 4 bulan saya bertanya seperti itu. Akhirnya eh, saya dipimpin Tuhan satu gereja, waktu itu masih dipakai di Balperum, Balai Pertemuan, yaitu di Jalan Raden Sari 28, dekat Rumah Sakit Cikini itu ya. Saya terlambat gereja itu. Tapi di akhir khotbah pendeta itu dia ngomong begini. Mungkin ada di antara saudara bertanya, mengapa hidup, untuk apa hidup, dan saudara tidak mengerti tujuan hidup saudara. Kalau ingin mengerti tujuan hidup saudara, mari angkat tanganmu, ikuti kata-kata. Saya ikuti kata-kata dua itu, saudaraku. Langsung saya dengar Tuhan bicara di sini. Di hati saya, di telinga saya. Dia ngomong begini, kamu hidup buat saya. Saudara, saya menangis sejadi-jadinya di sini. Perkataan itu mengubah hidup saya dan mengubah hidup saya. Saya mulai baca Alkitab. Saya tidak pernah baca Alkitab secara teratur, tiba-tiba saja saya baca ayat ini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada. Waduh, saya menangis di sini Bapak Ibu. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau jadi hamba-Mu. Aku mau jadi pelayan-Mu. Saya juga dulu agen es balok. Jadi pedagang-pedagang yang ada di Mayasari itu, saudaraku, saya membagikan es di situ. Kebetulan ada langganan saya, orang Batak, penjual es buah. Dia bilang, saya dengar ada anaknya sekolah di Majalengka. Yapin. Lalu saya pikir, saya pergi ke sana, saya tidak tahu mau kemana ya. Lalu saudaraku yang kekasih, saya pergi, Tanwijaya pimpinannya. Kamu terlambat, ini sudah masa studi, tahun depan aja datang. Lalu akhirnya saya berjalan sampai ke Ungaran, ketemu dengan Obajarawan pimpinan Ting Rens, salah satu training di sana. Saya di situ selama 4 bulan, saudaraku, karena saya tidak kuat, karena aku lihat orang training di situ, maafin ya, mencuri sesuatu barang saya. Lalu saya bilang, aku mau pergi dari sini pas 2 pagi. Ada namanya Peki Pratnimela. Damres, kamu mau kemana? Aku tidak tahu mau kemana. Oh, gini aja, Damres. Kamu ke Surabaya saja, ke tempat bapak saya, di Sidro Topodipo, Pendeta Freddy Pratnimela. Atau Peter Pratnimela, adiknya, iparnya Niko Nyotora Harjo, gembala di Tangerang sekarang. Pergi aja ke sana. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya di situ dari mulai bulan 9 sampai bulan 12. Akhirnya saya balik ke Jakarta, saya mulai ikut SOM di Mawar Saron, GB Mawar Saron. Lalu saya sekolah, habis itu sekolah pendeta ke Tawamangu, waktu itu masih SAT, zaman saya tahun 80-an, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini menjadi satu komit luar biasa. Luar biasa firman Tuhan ini, yaitu aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit. Dan ada satu lagu yang perlu kita nyanyikan dulu. Keputusan walau sedang aku ikut, walau sedang tetap walau sedang
Ku tak ingat, ku tak ingat. Saudaraku, waktu saya putuskan untuk meninggalkan usaha saya jual minuman, lalu ada satu komitmen di hati saya, andaikan aku mati sekalipun, saya mau tetap ikut Yesus. Lagu ini menjadi rema buat saya, mengikut Yesus keputusan. Saya boleh tadi pergi ke Majalengka, ke Ungaran, sekolah ke Tawamangu. Sekolah ke Tawamangu tidak ada sponsor. Ini luar biasa. Satu semester saya nggak bayar uang kuliah. Akhirnya saya kena disiplin, setiap Sabtu itu adalah weekend, hari libur. Tawamangu itu daerah rekreasi, orang pada pergi rekreasi, aku di kampus kena disiplin, membersihkan kampus. Dalam hati, kalau kau tidak panggil aku Tuhan, aku siap pergi. Tapi sebelum aku pergi, aku doa puasa dulu. Saya doa puasa 3 hari 3 malam. Setelah doa puasa 3 hari 3 malam, hari ketiga bangun saya jam 4 pagi, saya langsung mendengar suara Tuhan bicara di sini, di hati saya. Uang kuliah mau lunas semua. Puji Tuhan Bapak Ibu, betul. Saya buka puasa sore harinya, ada teman saya John Pan namanya, salam ya, kenapa? Uang kuliahmu udah lunas. Aku udah dengar tadi pagi, dalam doa aku bilang begitu. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak hal yang luar biasa terjadi dalam hidup ini. Ibu saya, bapak saya, tidak tahu menjadi saya jadi sekolah pendeta. Tidak satu. Aku hanya berjalan dengan iman, apa ada. Saya perlu sabun, saya doa minta dikasih sabun. Saya perlu ada namanya di Tawamangu itu, pecal Ibu Ugi. Ibu Ugi. Saya dibawa makan pecal ke sana. Luar biasa selalu ada berkat-berkat Tuhan. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, mengikut Yesus bukan jalan mudah. Ini bukan jalan kenyamanan. Ini jalan salib. Karena Yesus berkata, barang siapa ikut aku, harus pikul salib, sangkal diri. Dunia menawarkan kenikmatan, tetapi Yesus menawarkan hidup kekal. Dunia menawarkan kenikmatan sesaat, tetapi Yesus menawarkan hidup kekal. Dan seringkali itu harus dibayar. Harus dibayar dengan pengorbanan, air mata, bahkan risiko besar. Saudara, pernyataan Paulus ini suatu hal yang sangat luar biasa. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, waktu itu dia sedang pergi ke Damaskus untuk dengan surat dari majelis agama di Yerusalem untuk menangkap orang-orang yang percaya. Tapi dia ketemu dengan Yesus Tuhan, bertemu dengan Tuhan Yesus di sana. Luar biasa Bapak. Sehingga dia pengalamannya dengan Tuhan itu membuat satu komitmen. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ini bukan kata-kata biasa. Ini adalah keputusan total. Keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Puji Tuhan. Seorang misi itu harus seperti ini. Aku orang misi. Saya sudah pernah menggembalakan di Jombang, di Bekasi, di Celengsi. Setelah dengan istri dan anak tahun 2000, merintis di Tanjung Balai. Walaupun belum kenal siapa-siapa, pernah tukang ojek, karena nggak ada jemaat, bagaimana bisa kasih makan orang, istri, anak, dan puji Tuhan istri saya bisa kuliah di kedokteran, USU, bisa pegawai negeri, dan bisa jadi pejabat. Anak saya sekarang masih ada di Eropa, dan dia mau ambil S3 sekarang di salah satu kampus terbaik nuklir di Belgia. Doakan ya Bapak Ibu, ini seleksi terakhir. Kemarin dia di IAA. Saudaraku, ini bukan satu kata-kata biasa, tapi ini keputusan total, keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Ada beberapa hal yang ingin kusampaikan kepada kita, perihal artinya keputusan mengikut Tuhan Yesus walaupun hidup penuh risiko dan tantangan. Yang pertama, keputusan mengikut Yesus adalah keputusan total.
Paulus tidak setengah-setengah, dia tidak berkata, kalau aman aku ikut Tuhan. Ya. Kalau aman aku ikut Tuhan. Dia nggak berkata sebegitu. Dia berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku pun. Sekalipun nyawaku taruhannya, aku tetap jalan. Aku tetap melangkah. Puji Tuhan. Iya. Kalau saya ini Bapak Ibu doakan kami. Kami rindu buka gereja-gereja di daerah Tanjung Balai ini. Yang ada banyak orang Batak, Batak Dale. Menjadi doa saya itu supaya dilawat oleh Tuhan. Banyak orang ikut Tuhan karena kalau diberkati. Iya. Kalau nggak diberkati, maka dia undur. Ini salah. Jadi semata-mata pemikiran orang-orang seperti ini, berkat Tuhan itu hanya semata-mata berkat materi. Bukan itu. Berkat dari Tuhan itu bisa kita ada damai di tengah tidak ada uang. Tidak ada apa-apa. Seperti para murid ada seperti orang Israel selama 40 tahun di padang gurun. Tidak ada apa-apa. Tapi ada berkat Tuhan di sana. Ada mana dari surga, ada air yang turun dari gunung, kasut tidak pernah rusak, pakaian tidak pernah rusak, tidak pernah mengalami teriknya matahari, karena ada tiang awan, tiang api, ada penerangan. Saudaraku yang kekasih, kalau orang ikut Tuhan karena mau diberkati, motivasinya salah. Itu salah. Mestinya cari dahulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan. Banyak orang mau ikut Tuhan kalau dia sehat. Aku bersaksi dulu, Bapak. Hidupku ini anugerah. Saya sudah mengalami 3 kali operasi. Tahun 2004 saya operasi di Harapan Kita di Medan. Tahun 2004 saya operasi tumor 1 kilo di perut saya. Itu awalnya nonton bola di Senayan, jatuh. Gak pernah diobati, saudara. Jadi 1 kilo dia. Selama 20 tahun saya bawa, akhirnya saya operasi. Setelah 10 tahun, sebelum saya dioperasi, saya dapat firman Allah dalam Yesaya. Dalam Mazmur. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saya koma 5 hari, Bapak Ibu. Tidak, saya sudah masuk ke sini, ke dalam. Teman-teman istriku waktu itu sebagai dosen, siap-siaplah jadi janda ya. Aku udah dapat firman. Oke. Lalu setelah 10 tahun saya, 3 tahun yang lalu saya operasi ini di sini. Saya suka punya kumis dulu, saya punya kumis lebat. Sekarang gak punya kumis lagi. Sehingga semakin berkurang kegantengan saya. Saudaraku, ada banyak orang mau ikut Yesus kalau tidak ada masalah. Jalan mulus-mulus saja. Ini salah. Alkitab berkata, onak dan duri. Mengikut Yesus itu penuh onak dan duri. Tetapi saat resiko datang mereka mundur. Tidak siap diproses, tidak siap dibentuk, tidak siap menjadi semakin dewasa. Sementara Alkitab berkata, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Bukan seperti emas dan perak, kata Yesaya, tapi dalam dapur kesengsaraan. Dalam dapur kesengsaraan. Dalam Roma berkata, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang terpanggil yang sesuai dengan rencana Allah. Yang buruk bisa menjadi yang baik. Yang terbaik. Iya, yang baik dalam pandangan manusia belum tentu baik, saudara. Jadi ini harus kita mengerti ini. Mengikut Yesus bukan coba-coba. Ini harus kita tahu ini. Ini keputusan hidup dan mati. Tadi saya bernyanyi, mengikut Yesus keputusanku, itu nyanyian waktu di India. Para misionaris di India, diancam mau dibunuh, saudaraku, tak jadi masalah. Ditulislah lagu itu, mengikut Yesus keputusanku. Dalam Lukas pasal 9 ayat 23 berkata begini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Puji Tuhan. Ini perlu kita miliki. Hari ini, saya bilang sama istri saya, aku mami mau doa puasa dulu selama sebulan. Aku mulai tetapkan hari ini, saya mau puasa hari ini sebulan ke depan. Ya.
Kenapa? Karena aku rindu ada banyak hal. Saya terkagum kemarin dengan seorang pengkhotbah di Facebook. Dia bilang begini, aku doa puasa. Apa yang menjadi dasar saya? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Aku nggak minta apa-apa. Aku mau mencari kerajaan Allah. Lalu hamba Tuhan itu ngomong begini, "Eh, setelah aku mencari kerajaan, semua ditambahkan. Aku berkelimpahan." Jadi saya termotivasi untuk doa sebulan ke depan, saudara, buka-buka sore. Ini dimulai hari ini. Mestinya di awal bulan, tapi saya pikir udah mulai hari ini saja. Ya, bulan terakhir dari bulan 3. Jadi saudaraku yang kekasih, ikut Yesus itu keputusan hidup mati. Harus dikatakan di sini sangkal diri, pikul salib setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, risiko dalam mengikut Yesus itu nyata. Nyata Bapak Ibu. Paulus berkata aniaya, penjara, penolakan, ancaman kematian. Dan dia berkata beberapa kali aku didera, di penjara, penolakan, ancaman kematian. Tetapi dia membuat statement tadi, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir untuk memberitakan Injil kasih karunia dipercayakan padaku. Doaku sekarang ini Bapak Ibu, setiap hari sekali aku pergi pelayanan ke kampung-kampung, ya, ke kampung-kampung, saya bilang begini sama Tuhan, sampai hari ini kau sudah menyertai. Ada banyak hal yang kita alami. Ada banyak tantangan. Kami juga buka sekolah Alkitab di penjara, International Christian Mission. Hari ini saya ngajar nih, besok juga saudaraku. Ya, kita mau lakukan banyak hal buat Tuhan. Ya, jadi Paulus menghadapi semua ini. Sebagai anak Tuhan, kalau diperhadapkan hal-hal aniaya, penjara, penolakan, ancaman kematian, Yesus sendiri berkata, berbahagialah kamu jika segala yang jahat dipinahkan kepadamu. Itu aneh. Orang berbahagia jika dia perhadapkan dengan hal-hal yang tidak nyaman. Itu dalam Tuhan luar biasa ini. Kalau kenyamanan dunia kan semua mulus-mulus saja, semua lancar-lancar saja. Itu, ada Tuhan di sini. Tapi yang lebih luar biasa lagi, ada Tuhan di tengah badai. Ada Tuhan di tengah aniaya. Ada Tuhan waktu di penjara, seperti katakanlah Sadrak Mesak Abednego, Daniel di lubang singa, ancaman kematian, ada Tuhan di sana. Wah, kalau ini ada pada kita Bapak Ibu, kita akan menjadi orang Kristen yang betul-betul berdampak, tidak akan kompromi. Tetapi dia berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Luar biasa. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja dapat mencapai garis akhir. Hari ini mungkin kita tidak dikejar untuk dibunuh, tetapi kita tetap menghadapi risiko, ditolak keluarga, kehilangan teman, tekanan dunia, dicemooh karena iman. Nah, ini udah risiko iman kita. Risiko kita untuk mengikut Yesus, Bapak Ibu. Risiko. Harus kita hadapi ini. Memang Alkitab berkata dunia akan menolak kita kok. Mungkin kita akan kehilangan teman kok. Banyak kesaksian itu ya, teman-teman yang di Facebook. Mengikut Yesus, ada seorang anak haja itu, dibal-bal, dipukuli dia, saudaraku. Tapi dia tetap ikut Tuhan, ya. Luar biasa. Dan Alkitab berkata seperti orang Israel di Mesir dulu, semakin ditekan bangsa Israel, semakin bertumbuh. Semakin ditekan, semakin bertumbuh. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka diperintahkan setiap anak-anak, ibu yang mau melahirkan, kalau dia laki-laki harus dibunuh. Wih, ketemu zamannya Musa, seorang bidan ketakutan untuk membunuh. Akhirnya apa Bapak Ibu? Luar biasa kita dengar kisah itu. Jadi saudaraku, Injil bukan populer. Injil itu mengubah dan seringkali menentang arus dunia. Injil itu bukan populer. Injil itu mengubah dan seringkali menentang arus dunia. Arus dunia.
Ya, kita harus berani berkata tidak kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kita harus berani berkata menentang segala sesuatu yang tidak baik. Saya begitu keras Bapak Ibu, termasuk di dalam sinode kami, dalam katakanlah dalam sidang majelis daerah. Kalau ada hal-hal yang tidak menentang, saya berani berdiri. Saya berani berdiri, nggak malu saya, nggak takut saya. Jadi saudaraku yang kekasih, ini yang Tuhan mau buat kita. Ya, kita mau untuk mengubah dunia ini, menentang hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, berdiri di atas firman Allah. 2 Timotius 3 ayat 12 berkata begini, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kita tahu di Nigeria, saudaraku, ada banyak aniaya, bahkan ada gerombolan ISIS pergi suatu gereja, menembaki semuanya, luar biasa aniaya. Tapi mereka semakin bertumbuh. Ini Alkitab berkata begitu. Alkitab berkata begitu, saudaraku. Aku punya pengalaman sedikit. Tahun 89, kami pernah merintis di Seberombang, di Labuhan Batu. Merintis waktu itu di situ aku kenal istriku, walaupun nggak langsung pacaran. Ya, kerap kali kami makan sekali satu hari dalam setahun. Dilempari saudaraku, kadang-kadang karena apa? Asing waktu itu, kita datang ke situ, kayak masih asing lah. Tapi puji Tuhan, kita boleh berdirikan satu gereja di sana, saudaraku, yang sampai sekarang berdiri sampai ke desa-desa. Lalu yang berikutnya, seperti firman Tuhan ini tadi berkata kepada kita, temanya keputusan mengikut Tuhan Yesus walaupun hidup penuh risiko. Yang ketiga, fokus kita. Fokus kita apa? Fokus kita menyelesaikan panggilan Tuhan. Oh, luar biasa itu. Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan harus jelas fokusnya itu apa. Fokus saya bilang sama Tuhan sebelum saya mati, Tuhan. Saya rindu di Baganasahan ada gereja. Baganasahan itu adalah satu pelabuhan. Di situ sama sekali nggak ada gereja. Saya rindu ada gereja di Teluk Nibung. Ya, Teluk Nibung. Ada gereja di Sikepayang Barat, Sikepayang Induk, Sikepayang Timur. Sikepayang Barat, Sikepayang Timur sama sekali nggak ada gereja. Orang Batak banyak situ, Batak Dale. Yang merantau menyusuri Sungai Asahan, saudaraku. Ya, tapi jadi Islam mereka. Ya, doa saya sekarang Tuhan, selagi Tuhan taruh aku di daerah Tanjung Balai Asahan ini, aku rindu ada di sana gereja-gereja baru. Ada orang percaya. Bahkan aku rindu membuat ada seperti taman doa di kota kami. Ini masih dikandung, Bapak Ibu, dikandung ini. Doakan kami supaya apa yang Tuhan beri, Tuhan kami butuhkan, Tuhan cukupkan. Aku rindu ada taman doa. Kalau saya datang ke Jakarta, saya akan suka berdoa puasa minimal 3 hari 3 malam di Taman Doa Depok. Gazebo namanya. Kalau saya ke Semarang, saya suka pergi ke Ungaran di Taman Doa Getsemani. Saya punya pengalaman di situ, saudara. Saya rindu, karena apa? Karena tempat doa itu adalah awal terjadi lawatan. Kalau ada berdoa itu adalah awal kebangunan rohani. Jadi kita harus punya fokus. Sebagai hamba Tuhan harus punya fokus. Kalau seorang hamba Tuhan itu nggak punya fokus, berarti nggak punya visi, nggak jelas visinya. Amsal berkata, jika tidak ada wahyu atau visi, liarlah. Jadi sebagai hamba Tuhan, supaya kita siap menanggung risiko ikut Yesus, harus kita punya fokus. Apa fokus kita? Ya, fokus menyelesaikan panggilan Tuhan. Paulus berkata, aku mau mencapai garis akhir. Ya, mencapai garis akhir Bapak, Ibu. Ini bukan soal mulai dengan api. Ini soal mengakhiri dengan setia. Puji Tuhan. Mengakhiri dengan setia. Setia sampai akhir. Seperti lagu-lagu kita berkata, setia-setia sampai akhir. Banyak orang semangat di awal, tetapi akhirnya dia mundur.
tapi berhenti di tengah jalan. Semangat menggebu-gebu, saudara. Berapi-api, tapi tiba tantangan mundur, jauh, menghilang. Bahkan ada yang murtad, saudaraku yang kekasih. Nah, ini berarti dia nggak jelas panggilannya, nggak jelas visinya, fokusnya. Ya, tapi Tuhan mencari orang yang bertahan sampai akhir. Terpanggil, terpilih, setia sampai akhir. Salah satu nama yang diberikan Yesus, Allah kepada Yesus, terpanggil, terpilih, setia. Bagi orang percaya pun begitu. Ya, jadi Tuhan mencari orang yang bertahan sampai akhir. Seperti Matius 24 ayat 13 berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Nah, ini. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Akan selamat Bapak Ibu. Ya, selamat. Selamat dia. Bertahan sampai kesudahannya. Ini perlu kita miliki sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Bertahan sampai akhir. Puji Tuhan. Yang keempat, apa yang membuat Paulus berani membuat statement seperti itu? Karena dia tahu hidup ini sementara. Hidup ini sementara. Hidup ini seperti uap di pagi hari setelah muncul matahari dia hilang. Dia tahu, saudara, hidup ini sementara. Hidup ini sebentar saja. Seperti kita berkata, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Karena dia tahu surga itu kekal. Hidup di bumi itu tidak kekal. Yang kekal itu di surga, Bapak Ibu. Jadi dia tahu itu. Lalu apalagi panggilan Tuhan lebih berharga dari nyawa. Puji Tuhan. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ya, panggilan Tuhan itu lebih utama buat dia. Nah, ini makanya saya, saudaraku, waktu saya baca ini ayat ini, waktu saya pertama kali masih di Mayasari jual minuman, ayat ini membuat saya menangis, saudaraku, berminggu-minggu. Siapa ini yang ngomong ini ya? Saya belum tahu ini yang menulisnya siapa. Saya baca aja lompat-lompat. Saya bisa nangis membaca Alkitab ini, saudaraku, firman Tuhan. Panggilannya jelas ya. Ada api dalam hatinya. Rohnya berkobar-kobar. Menyala-nyala, berkobar-kobar. Jadi harus kita buat statement, menyala bosku. Menyala bosku, menyala hati kita. Ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Iya, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya banyak lihat pendeta-pendeta masih merokok, masih mabuk. Ya, kalau pesta pembangunan ada lelang minuman, lelang bir. Nah, ini nggak benar, ini nggak sesuai dengan Alkitab. Orang yang sungguh-sungguh kenal Tuhan tidak akan mudah mundur, tidak akan tawar hati, walaupun ada banyak tantangan, ada banyak risiko. Jadi kenapa orang bisa mundur dalam pelayanan? Karena pengenalan akan Tuhan itu cetek. Dia hanya mengenal Tuhan itu secara pribadi, secara logika. Saya bilang begini sama jemaat yang saya layani. Kalau kau tidak mengalami Tuhan secara pribadi, berarti kekristenanmu nggak jelas. Karena kita berkata, Tuhan ada di hati kita. Alamat Tuhan ada di sini. Karena kita adalah baik Allah. Jadi, orang yang sungguh-sungguh kenal Tuhan tidak akan tawar hati, tidak akan mundur. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, untuk pagi ini, apakah kita percaya pada Yesus? Apakah kamu berani mengikut Yesus sampai akhir? Walau ada banyak risiko, walau banyak tantangan, mungkin kehilangan sesuatu, harus menyangkal diri. Harus menyangkal diri, saudaraku. Mungkin kehilangan, ada banyak hal. Seperti yang kita lihat yang terjadi di Iran. Ada seorang wanita karena dia bersaksi, lalu dia ditangkap. Atau di Arab Saudi karena dibaca Alkitab, mau dieksekusi. Tapi dia tetap ikut Tuhan, saudaraku. Saudaraku, mungkin kita kehilangan sesuatu. Harus menyangkal diri. Harus melewati penderitaan. Tapi ingat, lebih baik kehilangan dunia
daripada kehilangan nyawa. Markus pasal 8 ayat 36 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi dia kehilangan nyawa. Oke, pagi ini Bapak Ibu, biar kiranya kita semakin jelas panggilan kita, jelas statement kita mau ikut Yesus, apapun risikonya. Sebelum kita menutup dalam doa, kita nyanyikan dulu mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan, mengikut keputusanku, mengikut Yesus keputusan, ku tahu tetap walau tetap walau sedih, tetap walau sedih, mengikut Yesus, mengikut Yesus, mengikut keputusan, mengikut keputusan, ku tahu Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu Kau sedang berbicara kepada kami. Biarlah firman ini termaterai di hati kami. Aku berdoa untuk sahabatku KIP, apapun masalah tantangan yang mereka hadapi, atau sedang galaukah karena persoalan, Tuhan Kau lebih besar daripada masalah. Justru kadang-kadang Tuhan izinkan problem masalah dalam hidup ini untuk membuktikan kepercayaan kami. Dengan orang percaya akan melihat ada Tuhan di tengah badai, ada Tuhan di tengah persoalan, ada Tuhan di padang gurun, ada Tuhan membuat segala sesuatu. Kuatkan, teguhkan kami, supaya kami fokus sampai akhir Kau memanggil kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin.